menurut saya kita harus belajar dari saudara-saudara muslim dalam hal memberi. Orang-orang muslim itu berani luar biasa, all out luar biasa. Satu orang bisa membuka rumah makan gratis. Mereka itu mengabdi kepada agamanya luar biasa. Supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan pahala. Orang Kristen yang katanya sudah diselamatkan, sudah diterima, sudah dicintai. Tapi heran, pelitnya bukan main. 10% dibahas gak habis-habis. Katanya kalau nyanyi seluruh hidupku milik Tuhan. Kasih 10% aja berbantah-bantah. Kasihan deh lo. Orang muslim kalau masuk di masjid indah sekali. Mereka lepas sendal, lepas sepatu, dan mereka sembahyang. Mereka sholat dengan baik dan luar biasa. Salut buat saudara-saudara. Jadi pertanyaan masuk ke saya, apakah orang Kristen atau apakah orang Yahudi? Atau apakah ada di Alkitab orang yang mau bertemu dengan Tuhan itu lepas kasut? Dan saya langsung respon, ada. Di mana ayatnya? Keluaran pasal 3 ayat 1-5, ketika Tuhan bermanifestasi di satu tempat yang sepertinya terbakar karena ada Tuhan di dalam malaikat Tuhan. Akhirnya karena Musa penasaran untuk melihat, menyimpang, melihat api yang terbakar itu, malaikat Tuhan bilang begini, tanggalkan kasutmu karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Keluaran pasal 3 ayat 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya. Betapa mengerikannya gereja. Orang-orang berpikir bahwa gereja adalah tempat ibadah yang bebas dimasuki oleh siapapun. Karena Tuhan itu tidak pernah mematok siapapun untuk beribadah kepadanya. Kita berpikir bahwa rumah ibadah adalah miliknya Tuhan, sehingga siapapun boleh masuk ke sana kemudian mereka berdoa, bebas menyeru Tuhan. Tapi tidak dengan gereja. Gereja itu adalah tempat ibadah yang eksklusif. Satu gereja diurus oleh yayasan yang di situ ditunjuk siapa kepala yayasan, siapa penggembalanya, dan siapa yang menjadi anggota-anggota di situ. Kursi yang disediakan di sana disesuaikan dengan jumlah orang-orang yang terdaftar di sana. Kalau jumlahnya ada 100 orang, ya kursinya 100 orang. Sehingga ketika mereka beribadah, ada orang lain masuk ke situ, ya berdiri kalau mereka tidak terdaftar di gereja itu. Itulah eksklusivisme di dalam sebuah gereja. Belum lagi kalau kita berbicara tentang bayaran persepuluhan. Persepuluhan itu wajib dibayarkan setiap bulannya, dari orang kaya sampai yang miskin tanpa pengecualian. Tidak seperti di dalam Islam, zakat itu bagi mereka yang kaya. Orang-orang yang miskin tidak dibebani membayar zakat. Tapi persepuluhan di dalam Kristen semuanya wajib, mau miskin mau kaya semuanya wajib membayarnya. Orang-orang yang kaya yang membayar dengan persepuluhan tinggi, mereka ditempatkan di tempat-tempat yang mewah, diberikan kursi yang cukup empuk di dalam gereja, ditempatkan di depan-depan. Sedangkan semakin ke belakang menunjukkan siapa kasta mereka. Yang ada di belakang adalah orang-orang yang membayar persepuluhan dengan harga yang sedikit. Itulah gereja. Makanya begini, ada orang Kristen yang dulunya Islam. Atau kita ngomongkan begini, ada orang Islam yang dulu itu dia murtad kemudian masuk Kristen. Disebabkan karena apa? Dulunya ketika dia masih Islam, dia itu miskin, kemudian sering dibantu oleh Kristen, dibantu oleh gereja, dikasihlah mie, dikasih beras, dikasih minyak. Itu ketika mereka masih miskin, kemudian diajaklah masuk Kristen. Orang Islam tadi itu berpikir bahwa nanti ketika dia masuk Kristen, maka dia akan menjadi orang yang banyak ditolong. Ketika dia masuk Kristen kok terkejut. Kenapa? Bukannya ditolong, malah dia dimintain 10% setiap bulan. Jadi sebetulnya di awal itu hanya pancingan supaya mereka masuk Kristen. Ketika mereka sudah masuk Kristen, ya mereka harus membayar. Nggak ada ceritanya mereka mendapatkan bayaran. Tidak seperti ketika mereka dalam Muslim dulu.
Ketika dulu mereka masih muslim, mereka didatangi oleh orang-orang Kristen dengan berbagai macam bantuan, baik itu mie dalam bentuk kardus, beras, minyak. Ditawari bahwa kami ini agama kasih yang memberikan kalian kasih. Akhirnya masuklah Kristen. Sampailah di Kristen di gereja, ternyata mereka masih ditagih pajak 10% dari seluruh penghasilan mereka. Itu akhirnya Pak, mereka menyesal juga masuk Kristen. Akhirnya Pak, ya balik lagi ke Islam. Banyak seperti itu, banyak. Jadi banyak orang yang murtad ke Kristen, tapi setelah tahu Kristen seperti itu balik lagi ke Islam. Jadi agama seolah-olah hanya keuntungan saja bagi mereka. Orang-orang seperti ini juga tidak mau mempelajari agama dengan benar. Murtad karena masalah ekonomi, masuk Kristen harapannya dia bisa dikaya, ternyata malah di Kristen dipalak lagi 10% penghasilan mereka setiap bulan oleh gereja. Murtad, masuk lagi ke Islam. Ya sudah, sampai di Islam ya gitu-gitu aja kehidupan mereka. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Bukan karena mereka itu tidak paham agama, mereka itu nggak mau paham dengan agama. Suruh ngaji nggak mau, suruh ibadah nggak mau, suruh belajar untuk mengkaji ustadz ini. Padahal banyak sekarang ustadz yang begitu banyak mengajarkan masalah Islam, mereka nggak mau. Ya banyak seperti itu. Makanya pemahaman agama mereka ya gitu-gitu aja. Ketika mereka diajak ngaji, alah untuk apa agama? Emangnya agama bikin kaya? Kan jawaban mereka gitu, banyak sekali. Tapi begini Covizen semuanya, ya seburuk-buruknya masjid mungkin hanya sekedar menggembok. Ingat, seburuk-buruknya masjid mungkin hanya sekedar menggembok. Kalau ada sampai masjid itu tidak diperbolehkan di dalamnya untuk beribadah, biasanya itu masjid pribadi, masjid yang memang milik rumah, milik orang itu. Jadi dia punya rumah, punya keluarga satu klan di situ. Masjid itu dibangun untuk klan mereka sendiri. Misalkan nih, kayak kemarin ada kejadian di satu daerah di Lampung. Itu memang masjid milik keluarga. Dan memang itu masuknya di area keluarga. Memang masjidnya di samping jalan, tapi itu sudah dipagari, memang milik keluarga mereka. Di situ banyak. Satu keluarga itu membangun satu masjid itu. Dan memang tidak digunakan untuk umum. Masyarakat situ pun tidak pernah sholat ke situ. Itu bukan masjid, musola itu. Jadi masyarakat di sekitar tahu kalau itu masjid pribadi. Kemudian tidak ada orang yang ibadah ke situ. Karena orang musafir nggak tahu, dia mampir ke situ, sholat di situ. Akhirnya apa? Ditegur sama yang pemilik rumah. Ya kalau seperti itu, ya bisa dikatakan karena memang masjid pribadi gitu, musola pribadi. Dia bukan untuk umum. Beda antara musola pribadi dengan musola untuk umum. Sama kayak misalkan musola di sebuah pabrik gitu. Di sebuah pabrik, meskipun pabriknya tidak di samping jalan, musolanya kayak yang di samping jalan, kita orang yang musafir nggak bisa masuk ke situ untuk sholat. Kenapa begitu ya? Karena memang peruntukannya hanya untuk mereka yang khusus. Tapi kalau masjid-masjid yang umum, masjid milik masyarakat, masjid milik umat, maka siapapun boleh mampir di situ. Siapapun boleh mampir, pintunya selalu terbuka. Kamar mandinya ada di luar, siapapun boleh menggunakannya, nggak peduli dia muslim, nggak peduli dia orang kafir, silahkan kalau mau pakai. Ya meskipun ada mungkin masjidnya dikunci, tapi tetap kamar mandinya di luar dibuka. Ada yang seperti itu ada. Jadi kalau kita ngomongkan seperti apa masjid, ya seperti itulah. Banyak orang-orang Kristen sekarang mengkoreksi Kristen mereka dengan berkaca kepada orang-orang Islam. Lihatlah orang Islam bagaimana mereka berinfak untuk membangun masjid-masjid mereka. Lihatlah orang Islam bagaimana mereka memperlakukan masjid mereka untuk terbuka secara umum. Bagaimana Islam itu menjadikan masjid itu senyaman mungkin bagi orang yang di sana. Jumatan itu orang mereka itu tidak dipaksa dengan bayaran yang begitu tinggi, suruh infak. Itu pun infak seikhlasnya, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000. Kalau mereka kaya bisa sampai 100.000, tapi itu kan seikhlasnya, tidak dipaksa oleh pihak masjid. Pulang-pulang Jumatan mereka bawa nasi kotak. Nasi kotak dari mana? Ya dari duit mereka sendiri. Tidak ada ceritanya duit masjid itu untuk menggaji para pengurus masjid. Ketua takmir nggak akan digaji dengan duit masjid. Sekretaris takmir nggak akan pernah digaji dengan duit masjid. Mereka adalah orang-orang yang bekerja tanpa digaji. Ingat, para pengurus masjid itu mereka bekerja tanpa digaji. Pengurus-pengurusnya, ketua takmirnya, ada yang digaji dari masjid? Enggak. Semua uang infak dikembalikan kepada masjid dan kepentingan umat Islam. Makanya ada masjid-masjid besar di situ. Biasanya ada kopi, ada dispenser, ada gelas di situ. Kalau ada musafir datang ke situ, silahkan bikin kopi sendiri sesuai dengan selera Anda. Kopinya sesuaikan selera Anda, gulanya ambil sendiri. Setelah itu cucilah gelasnya sendiri. Ada
seperti itu, banyak masjid-masjid besar. Gereja ada yang seperti itu. Kita belum mereka dapat sampai sekarang. ini juga Kalau tidak ada mau itu mempelajari mungkin agama sejuta dari murtad satu karena dari masalah sejuta ekonomi gitu. masuk Satu Kristen banding sejuta. harapannya dia Kalau bisa ada, dikaya, misalkan ternyata ada. malah di Kristen Tapi sampai sekarang dipalak kayaknya lagi belum ada yang seperti 10% itu. penghasilan Nah, mereka Coffeezen setiap semuanya, bulan oleh banyak gereja. pendeta-pendeta Sudah masuk lagi ke mengkritisi Islam tentang ajaran-ajaran Ya sudah, mereka sampai di Islam dan ya betapa gitu. eksklusifismenya Kristen dan tempat ibadahnya orang Kristen. Itu sehingga mereka meminta umat Kristen berkaca kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, seburuk-buruknya masjid mungkin hanya sekedar menggembok. Kalau ada